Jadi baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Groundsley. Renungan ini mengalir ke arah upaya untuk mengemukakan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Renungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila oleh BPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan kendatipun demikian, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga renungan awal yang dicantumkan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir. Baik, yang berikut kita masuk ke bagian A, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Jadi beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya yang ditemukan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak formal. Terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau arti formal. Yang kedua, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau arti komprehensif. Yang ketiga, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata konsep atau arti analisis linguistik. Yang keempat, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau arti aktual fundamental. Maka dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Yang kelima, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran sistem filsafat. Yang berikut kita masuk ke bagian B, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawaban atas pertanyaan tersebut dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf. Di zaman modern sekarang ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Yang pertama, telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh atau security dan kenikmatan komfort. Akan tetapi pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti maka hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain melainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan apresiasi mereka. Yang berikut kita masuk ke bagian B, nanya alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genitif objektifus
dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat, misalnya Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialitik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjek memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat mencangkup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Pernahkah Anda mendengar istilah ontologi? Menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur-unsur paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Pernahkah Anda mendengar istilah epistemologi? Istilah tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan, knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling. Yang berikut kita masuk ke bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari panduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah sebagai penjuru Nusantara bahkan dunia. Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandang hidup, way of life,
yang mendapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang berikut kita masuk ke bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama sebagai sistem filsafat. Jadi Pancasila filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grundlag. Gagasan tersebut merupakan renungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada 1 Juni tahun 1945, sehingga pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaannya, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar ini, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran digunakan sebagai pedoman. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individu pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan. Yang berikut kita masuk ke bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 modulis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air, yang real tanah air formal dan tanah air mental. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan kumulatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat cerdagi
Pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak.